Memang Iya, ada pikiran untuk tsunami waktu itu? iya, masalahnya gempanya ini kayaknya nggak biasa, masalahnya yang lingkungan daerah pondok itu memang benar-benar hancur. Kamar tuh ada kuntilanak apa ada pocong ya, diminta kan, tentu ada dia timbul kan seperti Datang itu kan, mereka. datang ya. Seperti ada orang bermain pingpong, mungkin itu perkenalan aja kan gitu. Nggak juga saya takut-takutin, tapi insya Allah kalau saya alhamdulillah nggak pernah. Entah kenapa pas dari penguburan tuh kan banyak lampu-lampu sorot tuh tembak, mendadak mati. Semua lampu-lampu sorot itu? Iya mati. Sahabat semua, kembali lagi ke dalam podcast kita tentang profesi-profesi yang jarang ditekuni, dan kali ini sudah bersama kita Mas Yadi. Ya, nama lengkapnya siapa nih Mas Yadi? Nama saya Sumaryadi, cuma karena saya dari Jawa kan, jadi banyak orang panggil Mas Yadi. Oh, Mas Yadi. Backgroundnya apa Mas Yadi? Nurse? Enggak, kalau saya tuh cuma dulu tamat sekolah SMA Sederajat atau STM saya dulu. Oh, tamatnya SMA Sederajat, STM ya dulu Mas Yadi ya? Iya. Terus dari STM memang langsung ke kamar jenazah? Enggak? Atau kemana dulu Mas Yadi? Enggak, kalau dulunya saya kan itu, ya kalau dari kerjaan rendahan dulu, saya dulu kan cleaning service tuh. Oh iya, oke. Waktu cleaning service ditempatkan untuk membersihkan lingkungan kamar jenazah. Oh, memang di sekitar situ juga ya dulu ya? Ya. Karena waktu itu memang kamar jenazah membutuhkan tenaga. Waktu itu bukan saya juga, ada satu lagi juga orang relawan namanya. Dia bukan cleaning service tapi relawan. Memang nggak digaji, dari yang gaji paling ya sekedar uang apa namanya dari orang-orang yang di kamar jenazah itu. Karena pas waktu itu memang membutuhkan, daripada cari-cari orang lain, maka kita yang berdua sama yang satu lagi perempuan, itu yang dinaikkan jadi pegawai di Jamil, kamar jenazah ya? Di ruang lingkupnya kamar jenazah. Karena udah ada pengalamannya juga di situ kan untuk itunya. Itu tahun berapa Mas Yadi? Waktu saya masih jadi cleaning service itu tahun 2007-an lah. 2007-an ya, itu udah 20 tahun yang 19-18 tahun yang lalu ya? Baru diangkat itunya tahun 2009, tapi sebelum gempa. Sebelum gempa ya? Bulan Juni sebelum tahun 2009, sebelum gempa. Gempa kan bulan September. September tahun 2009 ya waktu itu. Mas Yadi udah ya berarti ya? Udah di kamar jenazah? Iya, udah di kamar jenazah. Oke. Tahun 2009 sudah di kamar jenazah. Iya. Berarti Mas Yadi sudah ikut menerima korban yang banyak itu ya? Iya. Waktu di gempa di Padang itu? Gempa di Padang ya. Bisa diceritakan Mas Yadi? Ya, kalau untuk gempa 2009 itu memang yang pengalaman yang paling menyedihkan lah mungkin ya. Oke. Soalnya dari sekian banyak apa namanya yang itu korban, memang ya pertama udah rumahnya kita hancur kan gitu, mungkin tambah korban jiwa kan lagi, itu yang paling menyedihkan, cuma ya di situ aja. Seingat saya waktu itu sore ya Mas ya? Jam 5 sore kalau nggak salah ya? Kejadiannya sore. Sore. Mas Yadi lagi di mana waktu itu? Waktu itu kan kalau di kamar mayat belum ada shift ya. Waktu itu dari pagi sampai jam 2 aja, kerja jam 7, pulang jam 2. Jadi kalau ada lagi panggilan sore atau malam ada jenazah-jenazah masuk, itu on call. Jadi pas kebetulan emang pas saya udah di rumah juga nih, pas kebetulan di rumah lagi makan sate sama anak-anak, tahu-tahu terjadilah gempa. Berarti Mas Yadi lagi di rumah ya? Lagi di rumah ya. Tapi waktu kejadian itu, waktu di rumah tuh, pas kejadian habis gempa tuh langsung saya lari ke pantai kan. Lokasi Mas Yadi waktu itu di mana? Di Kampung Nias. Di Kampung Nias. Oh, memang Mas Yadi sengaja lari ke pantai, lihat memang ada pikiran untuk tsunami waktu itu? Iya, masalahnya gempanya ini kayaknya nggak biasa, masalahnya
lingkungan daerah pondok itu memang benar-benar hancur. Bangunan-bangunan tuh sampai waktu gempa tuh awan apa namanya? Debu, awan ya, debu waktu itu ya, itu betul. naik ke atas itu. Oke. Di mana-mana itu. Sepanjang jalan menuju pantai pun aja agak sulit juga karena masalahnya ada banyak yang listrik yang rubuh, bangunan hancur, jatuh ke jalan, seperti itu. Untuk menuju akses ke pantai gitu, karena lihat air laut aman, itu tentu sekalian putar keliling kan, dilihat ada gedung PA atau kebakaran, habis lah pokoknya bangunan-bangunan banyak yang runtuh lah gitu. Tapi Mas Yadi belum nyangka waktu itu korbannya banyak, belum ya? Belum menyangka, makanya saya lewatin apa namanya Ambacang dulu kan, Ambacang sekarang hotel apa Aksana, namanya Hotel Astana. Terus saya berhenti juga tuh di apa namanya bimbel yang di lampu Gama. merah Gama ya, itu udah Hancur. udah datar. Itu nggak tahu kalau saya tuh di situ banyak korbannya. Pas besokannya pas menerima jenazah baru tahu itunya apa namanya, bahwa dari situ banyak apa dapat korbannya dari antara dari gedung Ambacang sama Gama. Gama ya. Malam itu kan gempa jam 17. Iya. Malamnya habis maghrib belum ada kabar ya, Mas Yadi ya? Belum ya? Belum ada Belum kabar. harus ke kamar jenazah ya? Belum ada juga panggilan, karena mungkin juga panggilan kan mati kan, telepon juga. Tentu ya sebagai manusia normal kan tentu kita menyelamatkan keluarga kita dulu kan itu. Dirasa keluarga aman, dilihat laut juga aman, nggak mungkin kan terjadi tsunami ada pikiran saya. Alhamdulillah memang meleset, emang nggak ada alhamdulillah apa namanya tsunami nggak ada lah. Yang udah dilihat, tapi kemungkinan banyak orang juga lari pada ke atas. Kalau saya berdiam diri bertahan di rumah. Pas malam itu hujan juga tuh, habis gempa tuh hujannya gerimis lah, nggak hujan lebat tapi gerimis. Terus besok paginya Mas Yadi langsung piket? Besok pagi berangkat kerja seperti biasa. Saya pikir kan gempa cuma bangunan aja yang runtuh, korban nggak seberapa, paling kan gitu. Nggak taunya pas datang di rumah sakit mayat udah tergeletak tuh di apa namanya, disusun di depan. Kalau sekarang di Kimia Farma tuh, Kimia Farmanya M Jamil tuh. Kalau dulu Humas di situ tuh, sebelah Humas. Oh, jadi dulu, tidak ditaruh di kamar jenazah, tapi disusun di depan itu ya, di pintu masuk M Jamil kan itu, ya kan, di Kimia Farma sekarang itu. Iya, itu hari pertama sama hari kedua di situ. Hari ketiganya kalau nggak salah baru ada instruksi dipindah ke belakang. Jenazahnya tidak ke kamar jenazah, cuma disusun di dekat Kimia Farma. Dulu Bang Nagari ya di situ ya, kalau sebelah Bang Nagari ya. Pokoknya yang jelas tuh Kimia Farma benar tuh, yang jenazahnya dulu ada di situ. Masih ingat nggak, Mas Yadi, total korban waktu itu berapa? Total korban itu dari 139 jenazah kalau nggak salah tuh teridentifikasi semuanya. Semuanya? 139 jenazah yang didata dari Rumah Sakit M Jamil teridentifikasi. Nggak ada yang nggak teridentifikasi, semuanya teridentifikasi. Itu alhamdulillah keberhasilan di bidang otopsi itu suatu keberhasilan ya Mas Yadi ya. Itu makanya waktu itu kalau nggak salah dapat nama itu bagian forensik M Jamil. Oh iya. Ya meskipun dibantu dari daerah lain kan, kalau emang dokter kita kan waktu itu kan nggak seberapa, cuma dokter Rika ya. Dokter Rika ya. Oke. Mungkin kalau nggak dibantu kocar-kacir juga. Kocar-kacir ya Mas ya. Untung aja dari daerah lain banyaklah yang membantu. Ya jadi tertolong juga lah. Nah waktu itu tupoksi kerjanya Mas Yadi waktu korban gempa itu, Mas Yadi ngapain tugasnya waktu itu? Ya waktu itu yang pekerjaan khusus saya tuh terpaksa ya serabutan jadinya tuh. Kadang melabelkan mayat yang datang, labeling ya. Labelin ya, kadang apa namanya, mempersiapkan apa namanya, alat-alat atau yang diperlukan. Kadang juga yang susahnya itu kan makan kita di situ. Kenapa Mas Yadi?
Iya, karena makan tuh waktu gempa tuh kita cuma di rumah sakit Jambi itu cuma dapat dari apa namanya relawan bantuan. Jadi kadang udah sampai siang pun pas kita tanya belum ada. Itu susahnya. Kalau minum banyak insya Allah, tapi kalau makan memang kadang udah jam 2 ditanya ke bagian humas belum ada apa namanya bantuan datang, terpaksa ya menunggu. Ya bukan saya aja yang kelaparan mungkin, tapi tim-tim yang lain seperti dokternya segala macamnya mungkin ya itulah. Cuma dari segi makan aja yang memang waktu gempa tuh yang susah. Memang Nah, kalau kita ingat zaman itu nggak Mas Yadi ya, menyangka memang nggak iya, menyangka korbannya segitu banyaknya. Ya. memang semua kita kaget waktu itu. Ya. Dan saya waktu itu masih koskap tuh Mas Yadi, koskap. Jadi saya ikut ke IGD untuk membantu pasien-pasien, dan itu pertama kali saya melihat orang yang awalnya hidup terus beberapa menit kemudian meninggal. Iya. Itu pengalaman yang luar biasa untuk saya. Oke. Mas Yadi, selain kondisi luar biasa seperti tadi, seperti gempa tahun 2009, biasanya tugas-tugas Mas Yadi sehari-hari kalau misalnya jenazah yang satu-satu, tupoksinya seperti apa? Pekerjaannya, jenis-jenis pekerjaan seperti apa aja? Mas Ya Yadi? kalau jenazah yang satu-satu, kalau itu ya paling menerima jenazah kalau ada korban kecelakaan dari luar atau jenazah ditemukan, nah itu kita masukkan ke kamar jenazah lalu dipanggil dokternya untuk dilakukan pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam menurut jenis kasusnya nanti. Ya, Iya, berarti Mas Yadi mendampingi dokter ya? Ya mendampingi dokter. Dokter Jadi untuk pemeriksaan. Kadang butuh apa alat-alat apa yang kita siapkan dokternya. Memang seperti itu yang apa kita memang ibaratnya asisten dokternya lah. Jadi kebutuhan dokter memang harus kita siapkan. Menarik sekali Mas Yadi. Mas Yadi kan tahun 2007 dari cleaning service, kemudian diperbantukan awalnya di bagian kamar jenazah. Punya pelatihan-pelatihan tertentu nggak Mas setelah itu? Ada, waktu tahun 2013, waktu itu kenapa yang dipilih ya gitu untuk dikasih pelatihan ke Cipto itu. Ke Cipto ya? Ya, untuk pelatihan teknisi forensik. Oh, teknisi forensik. Ya. Boleh diceritakan Mas Yadi seperti apa maksudnya teknisi forensik itu? Teknisi forensik itu, jadi kalau di bagian forensik itu ibaratnya ya seperti udah asistennya. Jadi kalau dokter butuh otopsi segala macam, mau otopsi bedah mayat gitu seumpamanya, kalau dokternya malasnya membuka, bisa menyuruh kita untuk membuka jenazah baik dada maupun buka kepala untuk dikeluarkan isinya untuk pemeriksaan dalam jenazah. Dan di samping itu ya bukan itu aja kan, prosedur-prosedur yang mengenai hukum seperti barang bukti segala macamnya, embalming, itu kita pelajari semuanya. Oh, berarti semua yang terkait dengan membantu dokter forensik dalam hal teknis itu Mas Yadi pelajari ya? Iya. Baik dari menyiapkan alat-alat yang harus disiapkan, ya, kemudian dokumen ya Mas Yadi ya? Iya, dokumen itu seperti formnya kan, formnya itu memang udah ada kan. Jadi kalau memang itu ditambah lagi, memang ini ada koas kan. Jadi memang sebelum kalau ada otopsi seumpamanya, ini kita koordinasi dengan dokter mudanya, siapkan bahan-bahan yang yang diperlukan. Masalahnya memang dokter mudanya yang ditambahkan sama dokter forensiknya untuk belajar ya, ibaratnya kan. Untuk belajar otopsi atau dia visum luar itu memang harus dicatat. Formnya ada itu. Kemudian embalming juga Mas Yadi mengerjakan? Embalming juga ya. Ya, membantu dokter forensik untuk mengerjakan ya. Ya kadang kalau emang dokternya kan ada embalming, sumpahnya ada embalming katanya. Ya udahlah kerjakan aja katanya. Ya itu yang kita bantu.
Baik, jadi sahabat, embalming itu pembalseman ya, Mas Ya, Yedi? pengawetan jenazah. Pengawetan jenazah menggunakan Bahan formalin formalin, cair ya. ya. Kemudian gimana caranya tuh? Apa jadi prosedurnya seperti apa ya, embalming? Kalau embalming tuh, kalau yang untuk pengawetan jenazah tuh kalau kita memasukkannya bisa dari lengan ini kiri kanan, bisa dari paha ini kiri kanan, Ke dalam pembuluh darah maksudnya dalam ya? pembuluh darah ya. Kalau Ah. dari paha ini bisa masuk lewat arteri atau enggak dari pena. Vena femoralis ya Iya, biasanya ya. kalau nggak dapet penanya kecil, agak ke dalam dikit cari aja arteri dia pasti besar. Arteri lebih besar ya Iya. kan. Cuma kalau kita yang udah pengalaman embalming tuh nggak perlu dipijit-pijit lagi kan, 3 jari lihat dari lipat paha itu lokasinya. Luar biasa ya sahabat ya. Mas Yedi mengerti. 3 jari lipat paha sobek itu udah pasti letaknya di situ. Iya, Nggak Mas perlu Yedi paham ini apa yang mana yang vena, yang mana yang arteri, tempat memasukkan formalin Iya. ya, Mas Yedi. Jadi nggak bakalan meleset letaknya daripada dicari-cari perabaan kan gitu kan. Iya. Susah 3 jari lipat paha udah pasti sobek itu pasti ketemu tuh. Ilmu pastinya udah nggak ini lagi. Memang luar biasa sih pengalaman Mas Yedi Ya ya. memang kalau itu memang ya kita meskipun itu orang banyak juga harus baca-baca juga sih, mentang-mentang udah disekolahkan apa namanya bagian teknisi forensik, malas itu. Ya tentu mana dapat pengalamannya itu. Tentu harus banyak belajar juga setelah selesai di sana, ditambah di sini harus tambah apa namanya ditingkatkan lah gitu kalau bisa. Saya sangat tertarik sekali dengan cerita kita tentang embalming tadi Mas Yedi. Kriterianya biasanya apa sih? Yang mana sih jenazah yang harus dibalsem itu? Apakah dari dokter forensik yang menentukan, ataukah dari keluarga, atau syarat-syarat tertentu misalnya mau naik pesawat atau apa? Ya, kalau embalming nih ada beberapa ini ya, ibaratnya dia kalau dia non muslim memang biasanya wajib di embalming karena dikuburnya kan untuk sekian hari. Jadi itu memang biasanya keluarga yang meminta untuk pengawetan jenazahnya. Tapi kalau yang dia muslim yang di embalming itu biasanya kalau dia bawa untuk naik pesawat, biasanya pesawat itu membutuhkan dokumen untuk bawa jenazah ini udah diawetkan, ditambah lagi surat dokumennya yang menyatakan jenazah tidak berpenyakit menular. Jadi dibuatkan ya itu untuk kalau yang muslim. Non muslim pun juga dibuatkan juga sama. Cuma tapi kalau yang khusus dia muslim, non muslim yang ada di Kota Padang semuanya nggak dibawa kemana-mana. Memang kan dikuburnya itu kan biasanya kalau non muslim kan sampai 3-4 hari baru dikubur atau dikremasi. Itu biasanya mereka butuh embalming untuk pengawetan jenazahnya. Kalau naik pesawat wajib ya Mas Yedi? Iya, pasti diminta. Pasti diminta ya. Sama orang kesehatan sana biasanya. Kesehatan bandara biasanya itu. Dan harus sudah di embalming ya. Ya. Itu kalau nggak ada itu memang biasanya payah pengurusannya. Kalau dari dokternya enggak ya Mas ya? Kalau dokter hanya dari permintaan keluarga, seumpama ini ada jenazah mau dibawa ke Bali atau ke Kalimantan, itu memang harus di embalming. Itu memang butuh dokumen yang harus ditandatangani dokternya. Dulu saya pernah waktu koas, mungkin sama Mas Yedi juga sebenarnya ya. Saya pernah tahun berapa? Tahun koas saya 2010 deh Mas kayaknya. 2010 itu tentu udah ada saya di situ. Iya, karena nggak tahu aja ya lupa. 2010 saya masih sedikit ada ingatan tentang embalming. Jadi memakai alat seperti pompa ya Mas ya? Ya itu kalau itu berapa liter ya formalinnya isinya? Kalau untuk satu jenazah biasanya 3 liter. 3 liter. 3 liter itu 1,5 liter cairan formalinnya, yang 1,5 liter itu air. Jadi perbandingan 1:1. Itu biasanya tahan untuk 1 minggu tuh. Untuk 1 minggu ya? Ya. Dalam 3 liter 1:1 bisa tahan 1 minggu biasanya.
Mungkin apakah Mas Yedi ingat kita pernah juga waktu itu ekshumasi ke Kerinci, Ya, yang ada tahanan yang meninggal di dalam penjara, kemudian akhirnya diekshumasi lagi. bisa aja cuma karena saya udah banyak Udah lupa banyak ya? ya. Udah banyak lupa. Ini kalau di M Jamil tuh paling kalau otopsi malah banyak dari daerah Sungai Penuh. Jadi banyak ya Mas Iya. kasusnya waktu itu ya? Iya banyak. Kadang saya aja dalam satu malam ya, kadang dalam satu malam aja, kadang bisa 3 kali bolak-balik di telepon. Baru pulang ada lagi kecelakaan. Pokoknya Itu bisa untuk memasukkan jenazah ke pendingin atau untuk pemeriksaan luar sekalian atau untuk apa Mas Edi dipanggil sampai 3 kali itu? itu jenazahnya kan kita semuanya ada satu jenazah nih kecelakaan. Udah kita masukkan ke ruang untuk visum luar, ruang visum, udah diperiksa segala macamnya, udah selesai, pulang nih jenazah. Baru saya pulang juga tuh karena sistem on call kan, tahu-tahu belum sampai rumah masih tengah jalan udah ditelepon lagi balik lagi ke rumah. Ada jenazah ada baru? lagi ya, Jenazah yang lain? jenazah yang lain. Kadang sampai 3 kali. Artinya bisa sampai 3 jenazah satu malam itu Iya, ya? kalau dulu memang luar biasa banyak. Berarti tidak hanya di Jawa ya Mas Edi, berarti di Padang juga Di cukup Padang, banyak kasusnya kalau dulu dulu ya? ya. Kalau sekarang mungkin agak berkurang juga sih, mungkin juga kesadaran dari pengendara juga sih. Oh iya. Kalau yang kecelakaan ya, tapi Oh. kalau kasus yang pembunuhan tuh relatif. Ada juga dulu kasus-kasus kriminal gitu, tapi nggak sebanyak kasus kecelakaan. Kalau kriminal kan nggak seberapa kasusnya. Kasus kriminal Mas Yedi. Mas Yedi ingat nggak kasus yang menarik satu apa gitu Mas Yedi? Wah kok aneh nih kasusnya atau menarik nih kasusnya? Ada yang Ya. bisa diceritakan nggak Mas Yedi? Kalau kasus-kasus kriminal tuh ya paling ya biasanya sih pelakunya itu dendam sama si korbannya itu aja paling. Biasanya dendam ya? Biasanya dendam ya. Tapi ada juga waktu itu dia tuh bosnya karena anak buahnya nih gimana itu dibunuhnya lah majikannya nih. Karena ya itu mungkin tahap apa sebabnya, tentu kami juga di sini nggak berani membuka secara ini karena nanti Iya betul. nggak enak juga kan. Nah, jadi biasanya kebanyakan kasus-kasus kriminal tuh ya paling kebanyakan ya dendam, sakit hati paling itu. Dan biasanya dilakukan orang terdekat Orang ya? terdekatnya ya. Iya, biasanya begitu ya. Iya sama. Nah juga kalau kasus-kasus pencabulan juga kan banyak juga. Pelaku tuh biasanya bukan orang lain, orang terdekat. ya, Nah, ya, biasanya. kebanyakan dari situ. Kalau nggak bapaknya, bapak angkat, ya, segala macamnya lah seperti itulah. Atau nggak tetangganya. Biasanya pelakunya nggak jauh-jauh dari yang saya tahu apa namanya yang sering dengar ketangkep gitu, nggak jauh dari situ pelakunya. Terus awal-awal pertama nih Mas Yadi, pertama di kamar jenazah, ada rasa apa nggak ya? Rasa takut nggak? Atau rasa seram rasanya bekerja di kamar jenazah? Dulu pertama-tama situ takut ya, mungkin ada tapi nggak begitu saya apa namanya pedulikan gitu. Saya cuma malah kasihan melihat jenazah. Malah lebih kasihan ya? Iya, kasihan. Seperti kalau korban-korban kecelakaan itu yang ketabrak-tabrak truk, kegiling truk itu kan bentuknya nggak karuan itu. Itulah yang kita bentuk lagi supaya utuh, yang kepalanya udah gepeng, kita bentuk lagi biar punya kepala lagi ya. Seperti itu kerjaan kita di kamar jenazah. Oke. Pokoknya seperti yang ketabrak kereta juga yang putus-putus disambung-sambung, pokoknya ya itulah malah kasihan bukannya. Jadi yang namanya kita
ini rasa kasihan aja sih, takut malah jadi nggak ada malahan rasa kasihan. Karena pekerjaan, terus melihat korbannya malah ke empati ya Mas Edi, lebih iya. ke Lebih kasihan. kasihan ya. Silakan diminum Mas Edi, Iya, nggak apa-apa. Iya, makasih. Silakan. Airnya beneran soalnya. Mas Edi, kan di kamar jenazah itu ada alat-alatnya, ada pendingin ya, kulkas ya, kulkas. Iya. Kulkas, Iya. Kemudian ada bed untuk otopsi ya kalau nggak salah ya. Iya. Ini saya, kemudian baru kantor ya kalau nggak salah. Iya, kantor. Nah, Mas Yadi pernah saya Mas Yadi. Jadi ketika poskap di forensik dulu, Iya. kan kamar jaganya itu tuh yang Dulu kan masih ada pingpong ya mungkin. Masih ada pingpong. Pingpong zaman Pausni masih Pausni Gandhi. masih ada pingpong. Kamarnya itu kan di sudut sana. Iya, di ujung. Di ujung. Lemari jenazah sebelah ujung sini. Iya. Saya nggak tahu apakah itu hanya imajinasi saya, tapi memang waktu itu kedengar dibuka titus, gitu. Kemudian didorong kayak nutup lagi gitu. Kayaknya Mas Yadi nggak ada deh waktu itu. Mas Yadi tidak lagi bekerja dan tidak ada jenazah juga yang dimasukkan. Lagi kosong mungkin ya. Soalnya kan kita kan memang kalau udah sore itu pulang kan, sistemnya on call. Kalau memang ada baru dipanggil. Oh, berarti Mas Yadi sore itu udah pulang ya kan? Iya, jam 2, paling lambat jam 3 sepulang tuh. Makanya kalau nggak ada jenazah ya aman di rumah kan itu. Tapi kalau ada jenazah berapa banyak pun ya mondar-mandir seperti itu. Terus Mas Yadi pernah punya pengalaman yang seperti saya nggak ya, agak mistis gitu rasanya? Kalau pengalaman mistis tuh udah 16 tahun ya Mas Yadi? Udah 16 tahun. Saya memang ya bukannya saya sombong atau gimana gitu. Kalau makhluk-makhluk gaib nih kan memang ada. Tapi entah gimana selama 16 tahun saya di situ nggak ada kebayangan yang hal-hal mistis yang pernah saya jumpai itu nggak pernah ada satu sekalipun. Paling seumpamanya kalau memang saya terasa ada dekat tuh, biasanya di tengkuk saya ini merinding nih. Kalau pas saya lagi sendirian di ruang kamar jenazah tuh paling merinding nih. Itu paling dalam hati aja, pergilah jauh-jauh, paling itu aja. Kalau yang ngelihat nampak jelas itu nggak pernah. Tapi kalau dari yang lain-lain seperti dokter mudanya atau teman kerja katanya pernah. Tapi kalau saya alhamdulillah nggak pernah. Iya, berarti tergantung pikiran mungkin tak gimana. Betul. Tapi ya karena mungkin Mas Yadi udah terbiasa juga dengan suasana itu ya kan. Iya. Kemudian bekerjanya ikhlas juga. Iya. Jadi memang bekerja memang untuk menolong ya. Untuk pikirannya begini gitu memang nggak ada. Makanya kadang orang banyak bertanya, Mas, nggak takut apa gitu? Apa yang ditakutin orang udah meninggal kan malah kita kasihan kan sebenarnya sama jenazah nih. Apa yang kita takutin? Kita juga belum tahu besok meninggalnya kayak gimana. Masih untung ini ada ditemukan jasadnya. Kita belum tahu nanti hilang tak gimana, belum tahu kan. Jadi harus ya masih bersyukur lah kalau masih ada kita urus jenazahnya, ada jenazah. Kita nanti belum tahu. Entah nanti kena galau tuh nggak ketemu, kan ada juga banyak seperti itu kan. Jadi ya berdoa yang baik-baik aja kan, itu aja yang penting. Jangan saya bilang sama orang tuh kalau berpikiran yang negatif pasti munculnya yang negatif kan itu. Kalau kita pikiran positif, insya Allah yang positif juga yang yang akan timbul. Seperti tadi makhluk-makhluk gaib insya Allah selama 16 tahun nggak pernah sekalipun. Sepertinya memang orang-orang baru ya yang dikasih selamat datang ya. Masih ada kayak koas ya, kayak koas. Ya malah koas yang sering cerita kan. Yeah. Mas Yadi saya sering ketemu begini-gini. Mungkin perkenalan, Pak. Malah saya bilang apa waktu itu cerita Mas Yadi? Koas itu? Dengar suara, apalagi dulu kan juga kan ada pingpong tuh kan. Iya, meja pingpong. Iya, berbunyi. Kayak orang main pingpong. Orang main pingpong ya. Dokter mudanya sendiri yang ngomong sama saya tuh.
Mas Mata kok ada yang orang main pingpong? Padahal emang kan udah nggak ada, kan udah diganti kan ruangannya. Tapi seperti ada orang bermain pingpong. Mungkin itu perkenalan aja. Kan, gitu. Nggak juga saya takut-takutin. Tapi insya Allah kalau saya alhamdulillah nggak pernah di apa namanya, yang hal-hal seperti itu nggak pernah sedikit pun. Cuma pernah waktu itu sekali waktu ngubur jenazah COVID. Tahun 2020. 2021 kan 2022 tuh, antara 21 22 ya. Itu ada jenazah COVID. Waktu itu kan wajib mobil M Jamil yang bawa ambulan. Supirnya waktu itu sendiri minta tolong, minta kawanin. Terpaksa lah saya bantu kawanin ngubur ke Bungus. Entah kenapa pas dari penguburan tuh kan banyak lampu-lampu sorot tuh tembak. Mendadak mati. Semua lampu-lampu sorot ini yang mati. Itu adalah sekitar 2 menit atau 3 menit terus hidup lagi. Mendadak sendiri. Jenazahnya berapa banyak, Mas Edi? Kalau yang jenazah COVID yang dikubur banyak. Cuma pas yang kejadian aneh itu pas satu. Oh, satu cuma. Mendadak bisa mati lampu sorot tuh. Mas Edi di situ? Iya. Itu yang ngubur kan dari apa namanya? Dinas kebakaran apa yang kalau untuk yang malamnya, kalau yang siangnya beda lagi tuh. Nah, itu udah kalau nguburnya pas itu pas malam itu jam-jam sekitar jam 9 jam 10 malam. Kok bisa mendadak ini mati lampu sorot. Semuanya? Iya, mati total. Nggak lama dari itu hidup kembali kan. Prosesi penguburan lancar lah. Pas selesai itu semua, pulanglah mereka dengan kita sama-sama kan. Itu kan ngubur kan di atas apa bukit apa yang di Bungus tuh. Bukit apa namanya? Bukit kuburan gabung sama yang orang-orang. Iya di atas tuh. Pas selesai penguburan sama nih sama orang-orang itu kan turun. Tahu-tahu pas mobil kita di depan, mobil mereka lampunya mati. Mati juga? Mati lampunya. Padahal jaraknya udah 50 meter kita di depan, orang ini teriak-teriak. Tunggu nggak kelihatan jalan. Katanya kan jalan menurun tuh tajam kan, mobil yang orang itu mati lampunya. Terpaksa ya diiringi bareng lewat kurang lebih 100 meter dari tempat pemakaman itu baru normal lagi, nyala sendiri lampu itu. Tapi itu yang kejadian yang aneh. Coba penampakan nggak ada, cuma dari mati lampu yang saya alami. Kalau penampakan nggak ada yang pernah saya lihat. Kalau yang mistis-mistis ya cuma itu aja tuh yang pernah saya alami. Kalau yang lainnya terus terang aja nggak pernah. Makanya sepertinya sahabat semua kayak lebih banyak kepikiran kita ya Mas. Iya, kayaknya kalau yang hal gaib itu memang sebenarnya pikiran. Makhluk gaib itu kan kalau kita membatin aja kan, jangan-jangan di kamar tuh ada kuntilanak apa ada pocongnya, diminta kan, tentu ada dia timbul kan seperti itu kan, datang ya. Tapi kalau pikiran kita nggak ada pikiran ke situ, insya Allah nggak ada. Berarti mungkin zaman itu, zaman saya koas waktu itu juga kali ya. Saya agak fokus memang ke kulkas itu sih, kulkas jenazah itu, bukan ruang ya, lemari pendingin jenazah itu. Mungkin itu saya dibunyiin itu. Makanya bisa jadi karena pikiran. Kalau itu memang ya itu pikiran masing-masing aja mungkin. Tapi insya Allah kalau saya selama 16 tahun nggak pernah. Banyak sih orang tanya juga, nggak takut tapi nggak serem gitu. Ya apa yang mau diceritain ya, memang nggak ada nyatanya, yang memang nggak pernah, kita memang nggak pikiran gitu. Tapi kalau saya lagi sendiri merinding ini, pasti ada, tapi paling dalam batin aja, pergi jauh-jauh. Udah itu udah nggak ada lagi. Ada membatin ya? Iya, batin aja, pergi jauh-jauh, jangan kemari. Oke, menarik sekali sahabat semua. Jadi memang profesi sebagai penjaga kamar jenazah memang tidak banyak ditekuni oleh sebagian orang, tetapi dari Mas Edi kita bisa dengar tadi bahwa
memang yang penting ikhlas ya Mas Edi ya. Ya ikhlas ya. Penting ikhlas, kemudian menolong sesama. Iya, menolong sesama. Jadi apapun jenis profesinya, ya sudah kerjakan Iya, saja. kerjakan saja, Mas, iya. Betul. Dimanapun kita berada, kalau bisa membantu ya dibantu, meskipun dia jenazah masih harus dibantu. Masih harus dibantu ya. Nggak pilih-pilih mau agamanya apa, kita tetap kita bantu semuanya. Mas Yedi, kan tempat bekerjanya Mas Yedi itu namanya instalasi ya, instalasi pemulasaran jenazah ya. Nah, jadi di situ tuh layanannya apa aja ya Mas ya, yang dilayani di situ? Layanannya ya visum ya. Visum luar, visum dalam, terus visum kekerasan atau pencabulan juga ada, terus juga embalming dan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah maksudnya Mas? Memandikan, mengapani. Kalau dia memang dia non muslim, dia pakai baju, pakai jas. Oh, sampai ke sana ya Mas ya? Iya, sampai ke situ. Jadi kalau jenazahnya muslim, kita ada layanan juga untuk itu. Iya. Memandikan, mengapani sekali. Mengapani, iya. Sholatin juga. Kalau sholat itu tergantung keluarga. Kalau memang diminta disolatkan. Kalau enggak, dibawa pulang nanti keluarga yang sholatkan di rumahnya. Kalau sholat relatif ya. Ya, tergantung keluarga. Kalau non muslim itu mendandani ya apa sih? Ya, pakai baju ya. Biasanya kalau dia laki-laki pakai jas atau enggak kemeja biasa. Oh, jadi itu termasuk layanan di instalasi pemulasaran jenazah ya? Ya. Itu makanya pemulasaran kan. Oh, oke. Terus Mas Yedi, ini pertanyaan nih yang mungkin ya paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Misalnya ada jenazah masuk, tapi nggak diambil sama keluarganya. Itu jenazah diapain sih? Oh gitu. Kalau jenazah nggak dikenal nih, kita sebutnya kalau dia laki-laki Mr. X, kalau perempuan Miss X. Oh. Jadi kalau ditemukan jenazah tanpa keluarga nih, kita simpan di lemari pendingin tuh. Itu. Sampai berapa lama? Kalau di kamar jenazah SOP-nya kan biasanya sampai 2 minggu. Baru kita untuk dalam proses 2 minggu tuh ada tahapan-tahapannya kan, berapa hari ditemukan, nggak ada yang cari, kasih tahu bagian humas untuk dimediakan. Setelah sekian hari juga dimediakan nggak ada juga, dibuatlah surat untuk penguburan jenazah. Nah, itu nanti kita buatkan surat ke bagian umum, ke bagian tata usaha di rumah sakit itu. Nanti mereka yang mengurus segalanya itunya, perizinannya segala macam. Nanti kalau emang udah oke semua, baru dibalikan lagi ke kamar jenazah. Nanti kita yang memandikan, mengapani sampai penguburan. Nah itu, tapi nanti ada surat dokumen yang dibuat. Oh, berarti seandainya sudah 2 minggu tidak diambil instalasi pemulasaran jenazah yang menyelenggarakan berarti sampai dikuburkan ya. Yang selama ini kita jalani seperti itu. Ya, berarti di situ ya. Jadi kalau 2 minggu akan diselenggarakan oleh rumah sakit. Rumah sakit berarti. Itu pun juga memang harus pakai dokumen yang jelas kan. Iya, biar nanti kalau keluarganya mencari sesuai dengan identifikasi yang pemeriksaan kita kan, dengan identifikasi dari bukti-bukti dari pihak keluarga. Kalau memang cocok ya paling tinggal dikasih tahu aja udah terkubur di sana. Terserah keluarga mau dipindah atau enggak kan, itu aja paling. Itu kalau memang seumpamanya udah terkubur nih, terlanjur terkubur, keluarga atau datang dalam pemeriksaan, hasil pemeriksaan identifikasi kita dengan data yang dari pihak keluarga cocok, ya paling tinggal kasih tahu aja. Udah terlanjur terkubur, paling itu. Kalau itu terserah di keluarga mau dipindahkan atau enggak, itu mereka yang berurusan dengan pihak pemakaman aja. Ya. Kalau kita cuma menyelenggarakan aja, kalau memang waktunya udah sekian yang harus dikubur sesuai dengan SOP aja.
Baik sahabat semua, sekarang kita masuk ke dalam segmen terminologi. Nanti Mas Yadi akan menyampaikan dua pertanyaan untuk sahabat semua, yang nanti mungkin sahabat bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Silakan ditulis apa jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Mas Yadi. Nanti jawaban yang terbaik dan mungkin paling cepat, nanti kita dari tim akan memberikan apresiasi untuk sahabat semua. Baik, Mas Yadi, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ekshumasi dalam pekerjaan bidang forensik? Baik, ya itu sahabat semua ya. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekshumasi? Ya, mungkin silahkan diketik di kolom komentar. Kemudian yang kedua, Mas Yadi? Yang kedua, ada juga itu embalming. Apa dari maksud kata embalming itu? Nah, yang kedua, apa pengertian dari embalming ya? Coba sahabat semua jelaskan di kolom komentar. Nanti akan ada apresiasi dari tim kita. Baik, Mas Yadi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah bisa ngobrol banyak dengan Mas Yadi hari ini, seru sekali. Mungkin kita akan cari di kesempatan berikutnya, episode 2, episode 3, episode 4 berikutnya. Dan ya, yang terpenting adalah kita mendapat insight cukup banyak, mendapatkan pelajaran yang cukup banyak dari Mas Yadi bahwa ya bekerja profesi apapun, yang penting ikhlas, ya. dikerjakan dengan sepenuh hati dan penuh empati, gitu ya Mas Yadi ya. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Yadi. Sama-sama. Atas kedatangannya. Baik, sahabat semua, sampai jumpa.